Puji Tuhan. Ya, tadi papa mama ke gereja untuk rekaman sekolah minggu. Ya, malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita siapin hati kita menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah kau ragukan kasih-Mu? Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Bukan hanya di dunia ini, tapi di dalam kekekalan. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pengharapan yang membahagiakan, bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan
selama-lama. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah diskusi hari ini dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita diskusi apa? Ini di medsos nih lagi rame nih mengenai hakim dan menghakimi. Hakimi dan menghakimi. Nah, menurut kamu Tim, Matthew, boleh nggak sih kita orang Kristen itu menghakimi? Boleh apa? Boleh. Kenapa kamu bilang orang Kristen itu boleh menghakimi? Berarti kamu nggak boleh dong? Nggak boleh. Timi boleh, Matthew nggak boleh menghakimi. Sekarang yang nggak boleh menghakimi dulu aja deh yang ngomong, Matthew. Kenapa kita orang Kristen nggak boleh menghakimi? Karena Kenapa? Tuhan Yesus pernah bilang kan, jangan kamu menghakimi. Karena kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Nih, anak mama ya, dibantuin sama mama. Tim, kenapa menurut kamu menghakimi itu boleh? Karena kalau misalkan kita melihat ada sesuatu yang salah, masa kita nggak melakukan sesuatu, masa kita nggak Kenapa kok diam-diam aja? kenapa kita diam-diam aja? Karena ada sesuatu yang salah. Oke. Itu menghakimi juga ya. Jadi kamu menghakimi di situ adalah artinya kamu menyatakan mana salah, mana enggak gitu ya. Iya. Kalau Matthew nggak boleh menghakimi, dia langsung pakai ayat nih, ya. Dibantu oleh mama maksudnya. Yuk kita baca yuk ayat yang tadi yang dikutip oleh mama juga. Jadi boleh atau tidak? Boleh atau tidak kita diskusi dulu. Yo. Gimana? Lukas 6 ayat 37. Nah, karena ini mama sama Matthew pro nih ya. Mama baca deh Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. 37. Matthew atau Mama? Matthew boleh Oke, Matthew. Matthew ya. Matthew ya. Matthew baca. Ini susah ayatnya bawa kecil-kecil tulisannya. 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Stop. Betul ya? Yesus pernah bilang janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Tapi coba kita baca lagi. Ada pernyataan Yesus juga dalam Yohanes 7 ayat 24. Ini Timi yang baca. Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24 ini. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Nah, satu bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi yang satu, hakimilah dengan adil. Gimana nih? Mana dong? Gimana ini? Gini, misalnya ya, ini yang nggak boleh ya, nggak boleh kita menghakimi seperti ini. Misalnya, tetangga kita datang, ya, lu kan pernah tetangga kita datang, misalnya Timi mau ulang tahun nih bentar lagi, lalu dia datang, Tim, lalu dia bawa kue ulang tahun nih buat Timi. Lalu ada orang lewat nih, dan lihat ini tangga bawa kue ulang tahun buat Timi. Boleh nggak orang yang melihat itu lalu bilang, waduh, jangan-jangan ada maksud, ada tujuan dibalik dia ngasih kue, Ada udang di balik batu. ada udang dibalik rempeyek, ya kan? Lalu misalnya juga itu sesuatu yang baik ya, orang ngasih kue itu kan sesuatu yang baik. Tapi kenapa orang menghakimi sesuatu yang baik? Ya kan, sesuatu yang baik. Ya, kenapa orang menghakimi ada sesuatu di balik pemberian kue? Kita nggak bisa menghakimi motif orang, hanya Tuhan yang tahu hati orang. Ya. Lalu yang kedua misalnya, yang sifatnya netral, tiba-tiba ada tetangga beli mobil baru.
Tiba-tiba datang nih mobil Grace. Depan rumah kita kan ada tuh baru. Orang beli mobil baru. Grace. Bolehkah kita menghakimi dan berkata hasil korupsi nih? Wah, dari mana nih dari uangnya mana dia bisa dapat duit beli nih? mobil Mobil baru. baru, ya. Gimana? Padahal mungkin juga bisa dikasih orang. Ya, itu yang kita tidak tahu Iya. gitu. Itu kan sifat netral. Tuh. Orang punya mobil baru, ya anaknya sekolah di tempat yang bagus, misalnya dapat sekolah internasional, itu kan sesuatu yang netral, sesuatu yang bagus, ya kan? Bolehkah kita menghakimi motif orang? Padahal yang tahu hatinya manusia adalah Tuhan sendiri. Tetapi misalnya waktu itu kita main futsal, tim, Papa begini-begini masih main futsal sama kalian kan? Tiba-tiba waktu main futsal nih, keluar itu bahasa kebun binatang. Ketika bola ditendang nggak masuk gawang, lalu tiba-tiba temanmu ngomong kebun binatang, lalu apa yang Papa lakukan? Papa datangin kan, lalu Papa bilang nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang salah. Mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, itu sesuatu yang salah. Nah, ketika sesuatu yang salah terjadi di depan kita, maka kita harus mengatakan kebenaran. Ya kan? Apa contoh lain? Misalnya? Mungkin aku pernah ada pengalaman kayak gitu. Contohnya aku lagi jalan-jalan sama teman-teman aku. Nah, tapi di teman-teman aku ada yang merokok. Oke, ya. Terus mereka tawarin aku, tapi aku bilang enggak, aku nggak merokok. Good lah, good. Terus mereka gimana responnya setelah itu? Kalau teman-teman aku mungkin karena mereka udah tahu aku emang nggak merokok, jadi mereka kayak udahlah gitu. Iya, itu pokoknya sesuatu yang seperti kamu merokok, ya, itu sesuatu yang perkataan yang kotor, ya kan? Lalu misalnya juga hoax, sekarang ini hoax. Banyak hoax ya? Banyak hoax, jadi kalau kita menerima berita hoax di WA, grup WA dan sebagainya, kita harus loh ngomong, itu nggak benar. Ya, kalau memang itu terbukti Itu terbukti hoax, dan pihak yang berwajib misalnya sudah memberitahukan pemerintah itu hoax, maka kita harus mengingatkan dia. Itu salah loh. Itu salah, itu hoax. Jadi jangan dilakukan lagi. Ya, jadi ada orang yang menghakimi secara sembrono, tapi ada orang yang menghakimi secara adil. Ya, jadi sesuatu yang misalnya bersifat netral, janganlah kita menghakimi. Ya kan? Kalau motif nggak boleh dong. Motif itu hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu hati orang. Ya, kita nggak bisa tahu hati orang. Dan kadang-kala juga pengalaman masa kecil muncul, jadi kita anggap itu sebagai sesuatu pola yang sama. Enggak juga, itu kan terjadi ke kita, belum tentu terjadi ke orang lain, ya kan? Jadi kadang-kadang pengalaman bawah sadar kita seperti muncul, lalu kita menghakimi gitu, padahal itu sebenarnya netral. Orang punya mobil baru, anaknya bisa sekolah di internasional, tempat yang baik, itu kan sesuatu yang netral. Ya, jadi kita jangan menghakimi secara sembrono, ya, tidak boleh menghakimi secara sembrono, ya. Nah, Terus bagaimana dong? nah, tapi ada sisi yang lain juga yang orang Kristen lakukan dan menurut Papa ini lebih banyak, yaitu orang Kristen yang melihat sebuah kesalahan, ya, tapi tidak mau mengatakan yang benar. Ya, susah ya. Dia lihat sesuatu yang salah nih, tapi dia tidak mau mengatakan sesuatu yang benar. Nah, padahal bahaya juga loh. Yuk kita buka yuk Yeskel 3 ayat 17 sampai 18. Yeskel ayat pasal 3 ayat 17 sampai 18. Yeskel pasal 3. Ya. Ayat 18 aja, coba baca 18.
18. Mhm. Kelihatan nggak? Kecil. Ah, Bisa. Yeskiel 3 ayat 18. Hmm. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tuhan serius loh. Ya, Tuhan serius loh. Tuhan sangat serius supaya kita mengatakan yang benar gitu. Ya, ada orang jahat, dia melakukan kesalahan, ya kan? Dan ini konteksnya memang umat Israel, ya, umat Israel. Tapi prinsip umum ini juga ada di kehidupan sehari-hari, bahwa kalau ada orang jahat, lalu kita tahu firman bahwa itu salah, ya kan? Dan itu yang apa yang dilakukannya itu bisa mendatangkan maut, kata firman Tuhan. Ya. Lalu kita diam-diam aja gitu. Kita tidak melakukan apa-apa, tidak menegur dia, tidak menasihati dia. Maka kata firman Tuhan, kita membiarkan dia mati dalam kesalahannya. Dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban juga atas hal itu. Tapi mungkin kalau itu orang jahat, kita mungkin agak lebih oke, kita langsung negur gitu ya. Kalau ada orang ketemu orang jahat lalu berbuat jahat, kamu jangan mencuri ya, kamu jangan merampok ya, itu lebih gampang ya. Kalau orang jahat mungkin kita lebih cepat responnya untuk mengatakan itu nggak boleh, itu jahat, itu nggak benar gitu. Meskipun beberapa orang juga diam-diam aja, ya, nggak boleh diam-diam, nggak boleh diam-diam juga. Nah, bagaimana dengan orang yang punya hubungan baik dengan kita, bahkan orang itu berjasa dengan kita? Wah, lebih susah ya itu. Bisa. Ada temanmu yang baik sama kamu, ya, lalu dia berjasa sama kamu, ya, lalu kamu melihat sesuatu dia berjalan kepada jalan yang salah. Menurut kamu lebih mudah menegur yang mana? Orang yang ketemu lihat orang jahat lalu kamu segera tegur, atau orang yang kamu kenal baik lalu dia pernah berbuat baik sama kamu, gimana? Mana yang lebih mudah? Lebih mudah yang jahat. Respon langsung ya. Kenapa yang orang yang baik sama kita, yang pernah berjasa sama kita, kok kita lebih enggan untuk menegur? Kenapa? Segan. Karena takut apa? Jadi hubungannya jadi retak, ya kan? Karena dia udah baik gitu loh. Iya. Memang taruhannya adalah hubungan. Iya, hubungan. Ya. Ketika orang itu tidak merespon dengan baik, maka pertaruhannya hubungan. Nah, Paulus pernah mengalaminya dengan jemaat di Galatia. Ya, Galatia 4 ayat 16. Tini baca sekarang. Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini jemaat Galatia pernah menolong Paulus waktu Paulus susah, waktu Paulus sakit. Ditolong. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mencongkel matanya aja untuk diberikan kepada Paulus. Mereka mau ya? Jemaat Galatia itu mau. Memang beberapa sarjana penelitian kita bilang Paulus mengalami sakit mata. Jadi pakai istilah sehingga dia mengasih matanya aja dia mau gitu loh buat Paulus. Betapa jemaat Galatia ini orang yang baik kepada Paulus, orang yang berjasa kepada Paulus. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus ketika melihat jemaat di Galatia ini akan disesatkan oleh Injil palsu, oleh Injil lain yang bukan Injil, yang mencoba menggantikan pengorbanan Kristus di kayu salib dengan ritual korban-korban. Coba diganti gitu loh. Dan Paulus melihat hal ini bahaya. Meskipun jemaat di Galatia ini berjasa, meskipun jemaat di Galatia ini pernah
berbuat baik kepada Paulus, ya. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus sebagai bukti kasihnya kepada jemaat Galatia ini, dia menegur. Harus menegur ya, tetap harus Menegur. Sehingga Paulus berkata seperti kita tadi, resikonya memang hubungan. Tadi jemaat Galatia kasih matanya aja mau kepada Paulus, tapi sekarang dikatakan apa? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi apa? Musuhmu. Dari orang yang mau nyongkel matanya kasih kepada Paulus. Hubungan yang luar biasa. Lalu Paulus berkata, musuhmu. Itu kayak kutub yang berbeda. Ya. Bertolak gitu. 180 derajat. Jadi inilah yang membuat orang enggan, yaitu dia takut hubungannya rusak dengan orang lain. Tapi apa yang harus dilakukan? Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita harus menyatakan kebenaran itu dalam kasih. Ya, Efesus 4 ayat 15 dalam Bapak yang bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini menarik. Ketika itu, jadi apa yang harus dilakukan? Apa kita diam-diam saja? Tidak. Firman Tuhan berkata apa? Efesus 4 ayat 15. Sebaiknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Menyatakan, ngomongkan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Itu yang dilakukan Paulus. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tidak menghakimi secara sembrono, tapi kita menghakimi kalau itu sesuatu yang salah dan benar. Ya, kita harus menyatakan kebenaran itu, tapi dalam kasih. Supaya orang itu menjadi bertumbuh, supaya orang itu menjadi baik, supaya orang itu makin mengenal dan dikatakan firman Tuhan menjadi sempurna seperti Kristus. Ini tujuannya. Ya. Jadi kalau kita sudah menegur dengan kasih, tapi mungkin orang itu tidak bisa terima. Orang itu kalau menerima, bertobat, berbalik itu kan pekerjaan Roh Kudus. Ya kan? Kita adalah alat dari Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan kebenaran apa kan di dalam Yeskel. Ya Pak, kamu harus ngomong, kasih tahu. Ya, firman Tuhan juga di dalam Efesus ngomong, kasih tahu. Ya, dalam Galatia juga, aku mengatakan kebenaran. Ya, jadi kita tidak menghakimi secara sembrono, apalagi motif orang, sesuatu yang netral sifatnya, sesuatu yang baik, lalu kita melihat itu sesuatu yang tidak baik. Ya, tidak, kita nggak mau itu. Ya, tapi kita menilai segala sesuatu, memiliki ketajaman dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu kita katakan dengan kasih. Tapi sebentar. Contohnya nih, seperti yang tadi ceritaku. Contohnya kan temen aku udah sering nawarin merokok setiap kali pergi. Oke, ya. Tapi aku menegurnya dengan cara memberikan teladan. Jadi contohnya dia tawarin terus dan aku nggak terima. Terus mungkin mereka pikir bahwa hebat juga ini orang ditawarin terus nggak terima. Ya, kamu tim sudah bagus dalam hal menjaga yang benar. Ya dong, kamu bagus dalam hal menjaga yang benar. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak cukup kita menjaga yang benar. Ya, tapi kita mesti mengatakan, harus kasih tahu juga. Jadi kamu nggak selamat sendiri gitu loh. Ya kamunya kan selamat tidak kena asap rokok, ya kan? Sehingga kamu menolak, sehingga kamu terbebas dari penyakit paru-paru. Gimana dengan teman kamu? Seharusnya kamu bilang, no, aku tidak merokok, aku tidak mau merokok. Friend, gitu. Merokok itu merusak kesehatan, ya kan? Merokok itu tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu kamu sedang menyatakan kebenaran dalam kasih. Kamu nggak keep sendiri.
Kamu kan kalau hanya sebatas aku nggak mau, ya kan? Berarti kamu selamat sendiri toh, ya kan? Tapi Tuhan kan nggak mau gitu. Tuhan mau lebih dari itu. Dimana kamu bilang, friend, teman, ya, merokok itu merusak kesehatan dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi, ayo kita jangan merokok. Ya? Puji Tuhan. Jadi kita mengatakan kebenaran dalam kasih. Jangan menghakimi sembrono, ya. Apalagi itu bersifat netral, sesuatu yang baik, lalu kita menghakimi motif orang, jangan. Tapi kita menghakimi di sini adalah kita memiliki ketajaman dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah, lalu kita katakan. Tujuannya apa? Supaya mereka juga berada di jalan yang benar, supaya mereka juga tertolong dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Yuk kita berdoa yuk sebelumnya kita ke pujian lagu tadi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita ucapkan berkat untuk bangsa kita, ya. Kita sama-sama mengucapkan berkat untuk bangsa kita. Mari kita ucapkan berkat untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati dengan kesembuhan terjadi di bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami supaya wabah virus corona ini bisa selesai dengan segera dalam nama Yesus. Kami memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah ekonomi bangsa kami akan terus bertumbuh. Ekonomi bangsa kami akan terus maju. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan untuk menemukan langkah-langkah yang strategis, yang langkah-langkah yang penting supaya ekonomi bangsa kami bisa terus bertumbuh. Berkati Tuhan sekali lagi dengan kesehatan. Berkati Tuhan dengan kesehatan bangsa kami. Berkati Tuhan bangsa kami dengan pengenalan akan Tuhan. Biarlah bangsa kami mengenal Tuhan. Biarlah bangsa kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran Tuhan atas bangsa kami ini dinyatakan. Biarlah Tuhan kasih Tuhan melimpah atas bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami. Biarlah wabah virus corona ini bisa segera selesai dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati para dokter, para medis, Tuhan Yesus, relawan, gugus tugas, aparat keamanan, semuanya kami berkati dengan kesehatan yang dari Tuhan.
mereka akan terlindung dari segala virus corona, sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami sungguh bersyukur malam hari ini atas kehadiranmu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.